أكثر ما متخيل تقول Mantus. Seorang gadis remaja manis yang belum menemukan jati dirinya, penasaran dengan hal-hal yang berbau kedewasaan. Ayahnya yang seorang anggota militer terlalu mengekangnya hingga akhirnya ia menjadi liar dan tidak terkendali. Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Broken Mirrors. Buat kalian para gadis remaja wajib menonton film ini. Siapa tahu kalian akan mengalami kejadian yang serupa. Kisah dimulai dari seorang gadis berumur 17 tahun yang bernama Ariela. Seperti gadis pada umumnya, di umur tersebut ia sedang mengalami proses pencarian jati diri dan mulai penasaran dengan hal-hal dewasa. Kali itu ia sedang asyik berpesta bersama teman-temannya dan tiba-tiba ia panik karena waktu menunjukkan sudah jam 1 malam. Di sisi lain sang ayah dan ibu sangat cemas karena mengetahui sudah jam 1 Ariela belum pulang. Ayah mencoba menelpon namun handphone Ariela mati. Ariela akhirnya memutuskan pulang dari pesta itu. Ia berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangannya dengan maksud menumpang mobil yang melintas. Setelah turun dari mobil, Ariela terburu-buru dan pergi ke pepohonan untuk mengganti pakaiannya. Saat masuk ke dalam rumah, sang ayah langsung menginterogasinya. Dari mana saja jam segini baru pulang? Ariela menjawab jika ia bermain di rumah temannya. Ayahnya tak percaya dan meminta ibu memeriksa lemari Ariela. Ibu menunjukkan baju seksi Ariela dan memutuskan menyembunyikan baju itu agar Ariela tidak dimarahi ayahnya. Ibu kembali dan memberitahu ayah jika Ariela benar bermain di rumah temannya. Ayah Ariela merupakan anggota militer. Sang ayah memilih menghukum Ariela sebab ia tahu jika sebelumnya Ariela memakai pakaian seksi. Ia memotong celana Ariela dan merobek bajunya. Lalu sang ayah menyuruh Ariela tidur di luar hingga jam 6 pagi. Hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran karena memakai pakaian seksi. Setelah itu Ariela diantar keluar dan dibiarkan begitu saja hingga pagi. Pagi harinya, ayah melihat Ariela masuk ke rumah jam 5:59. Ariela geram karena hanya 1 menit menurutnya itu bukan masalah yang penting. Beberapa hari kemudian, terlihat Ariela, ibunya, dan adiknya sedang menaiki mobil untuk pergi liburan. Saat itu Ariela mengeluh pada ibunya, mengapa ia tak diizinkan untuk mengendarai mobil, padahal teman-temannya saja sudah diizinkan. Ibu memberitahu jika itu adalah perintah ayahnya. Ariela mencoba meyakinkan ibu, hingga akhirnya diizinkan untuk mengendarai mobil ketika pulang nanti. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat pemandian. Mereka bermain di sana. Beberapa saat kemudian tibalah waktu mereka pulang. Di tengah perjalanan ada bongkahan batu besar yang menghalangi jalan. Ariela dengan percaya diri berkata kepada ibu jika dia bisa melewatinya. Ibu turun dari mobil dan mengarahkan mobilnya. Kaki Ariela tak sengaja menginjak gas dan menabrak ibu hingga terjatuh. Ariela dan adiknya langsung turun dari mobil untuk menyelamatkan sang ibu. Mereka berdua sangat panik. Di tempat sepi begitu tidak ada orang yang bisa menolong mereka. Ariela pergi ke rumah sakit walau ia sendiri belum lancar mengendarai mobil. Sampainya di rumah sakit, ibu langsung mendapat pertolongan. Beberapa saat kemudian sang ayah datang dan mendapat laporan jika ibu sekarang sedang koma. Sang ayah tak mampu berkata apa-apa, apalagi marah-marah di sana. Ia hanya memerintahkan rekannya untuk mengantar Ariela dan adiknya pulang. Singkat cerita, Ariela berada di rumah sakit bersama ayahnya. Ariela berkata jika ayah tak perlu menghukumnya, biar Ariela yang menghukum dirinya sendiri. Sang ayah meminta Ariela menjaga ibu di rumah sakit, tetapi ia malah pergi ke kamar mandi dan merobek celananya. Setelah itu ia malah pergi dengan pakaian seksi. Ariela pergi ke jalan dan mencari tumpangan. Kemudian ada sebuah mobil berhenti. Ternyata mobil itu berisi 4 orang remaja. Ariela ditanyakan kemana tujuannya, tapi ia tidak menjawab. Para pemuda itu mengajak Ariela bermain tebak-tebakan dan bagi siapa saja yang kalah, maka harus membuka bajunya. Sayangnya,
Ariela kalah dan menerima hukuman untuk membuka bajunya. Saat hampir diremas anunya, Ariela tiba-tiba muntah karena mabuk kendaraan. Para pemuda itu pun merasa jijik dan menurunkan Ariela di jalan. Setelahnya Ariela berjalan dan memasuki tempat terlarang. Tiba-tiba Ariela terkena perangkap. Tetapi perangkap itu hanya mengenai sepatunya. Ia berusaha keras melepas perangkap itu, tetapi ia kesulitan. Kemudian datanglah seorang pemuda membantu Ariela. Pemuda itu bernama Ben. Ia langsung membantu Ariela untuk melepas perangkap. Setelah itu Ben mengajak Ariela ke rumahnya. Ternyata Ben tinggal di sebuah perkebunan. Terlihat Ben memperbaiki sepatu Ariela. Ariela meminta pada Ben untuk tinggal di sini. Sebagai gantinya, ia akan ikut bekerja di kebun. Tapi Ben menolak. Karena bekerja di kebun bukanlah hal yang mudah. Ariela mencoba meyakinkan Ben. Akhirnya Ben menyetujui Ariela bekerja di sana. Esok harinya, Ariela mulai bekerja sebagai pemotong bunga. Singkat cerita, di malam hari, Tom, rekam dari Ben, sedang berada di gudang pendingin. Tiba-tiba Ariela memasuki gudang dan meminta Tom untuk meniduri dirinya. Ariela langsung melepas pakaiannya dan langsung memancing Tom. Saat di tengah-tengah permainan, tiba-tiba Ariela menyudahi itu. Hal tersebut membuat Tom emosi. Ariela hanya bisa menangis serta mengurung dirinya di gudang pendingin. Ia menyesali perbuatannya di dalam gudang. Tak lama kemudian Ben datang dan menyelamatkan Ariela yang kedinginan. Ariela dibawa oleh Ben ke kamar. Di sana ia dirawat dengan baik. Setelah itu mereka melakukan Ben bercerita jika ayahnya adalah seorang anggota militer, tetapi ayahnya tewas saat berperang. Ayahnya tewas karena bantuan dari sang komandan terlambat. Sang komandan yang bernama Gio tak pernah datang, walaupun hanya untuk sekadar meminta maaf. Ariela hanya bisa terdiam karena nama komandan yang barusan disebut oleh Ben ternyata adalah ayahnya. Ia langsung paham mengapa sang ayah sangat disiplin dengan waktu. Di pagi hari, Ariela memutuskan untuk pergi dari sana. Ia mengabari adiknya. Sang ayah yang sedang pusing mencari keberadaan Ariela tiba-tiba menanyakan apakah si adik tahu keberadaan kakaknya. Merasa sudah terpojok, si adik menjawab dia tahu di mana sang kakak. Kemudian sang ayah dan adik langsung bergegas pergi menjemput Ariela. Di sisi lain, terlihat Ariela yang sedang berjalan. Ia pun menumpang mobil yang lewat, bukannya diantar pulang, pria itu malah mengajak Ariela untuk aham-aham lagi. Tapi di sini ia menelpon adiknya sebelum aham-aham. Sang ayah mendengar percakapan jika Ariela ingin diaham-aham. Ia langsung mengebut agar cepat sampai di lokasi. Di tengah aham-aham, terdengar suara ayah berteriak melalui pengeras suara di mobilnya. Si pria panik dan langsung menjatuhkan Ariela dari mobil lalu kabur. Sang ayah menemui Ariela dan menyatakan rasa bersalahnya. Sang ayah merasa terlalu keras mendidik Ariela. Di akhir film, terlihat Ariela merawat ibunya yang masih koma. Sedangkan sang ayah pergi ke rumah Ben untuk meminta maaf atas peristiwa 20 tahun yang lalu. Dan film pun selesai. Thank you buat kamu yang sudah dengerin review-review ataupun juga ceritain sinopsis film-film keren di film tontonan kali ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke?